Pemirsa, proses mobilisasi jemaah haji Indonesia menuju Padang Arafah terus berlangsung. Hari ini menjadi awal fase puncak haji, di mana lebih dari 200.000 jemaah Indonesia bergerak bertahap dari hotel-hotel di Mekah menuju tenda-tenda maktab di Arafah untuk mempersiapkan pelaksanaan wukuf esok hari. Dan pemirsa, untuk mengetahui mobilitas jemaah ke Padang Arafah telah ada petugas haji sekaligus reporter Garuda TV Putri Anggia dari Mekah, Arab Saudi. Putri, bagaimana tahapan jemaah diberangkatkan ke Arafah? Ya, Cica dan juga pemirsa, suasana siang ini di Makkah masih didominasi pergerakan bus-bus pengangkut jemaah menuju Arafah. Nah, untuk pergerakannya sendiri sejak pagi tadi, proses pendorongan ini dilakukan bertahap agar mobilisasi jutaan jemaah tidak menumpuk di jalur menuju kawasan Masyair. Karena semua jemaah dari seluruh dunia juga melakukan hal yang sama, bukan hanya jemaah dari Indonesia. Pemerintah juga sudah membagi keberangkatan ke dalam 3 gelombang utama. Trip pertama dimulai sejak pukul 7 pagi waktu Arab Saudi tadi. Kemudian dilanjutkan trip kedua pukul 11 siang dan nanti sore akan ditutup dengan gelombang terakhir yakni pukul 4 waktu Arab Saudi. Nah, pola ini pemirsa dan juga Cica diterapkan agar arus masuk ke Arafah lebih tertib sekaligus memberi waktu petugas mengatur penempatan jemaah di setiap maktab. Nah, pemirsa, sebelum meninggalkan hotel di Mekah, seluruh jemaah sudah diwajibkan untuk mengenakan pakaian ihram dan berniat haji. Artinya, sejak berangkat tadi pagi, jemaah telah memasuki rangkaian ibadah haji dan terikat dengan ketentuan ihram selama perjalanan menuju Arafah. Nah, setibanya di lokasi, petugas langsung mengarahkan jemaah untuk ke tenda masing-masing untuk beristirahat dan mempersiapkan diri menghadapi wukuf esok hari. Sementara itu, perhatian besar tahun ini juga diberikan pada peningkatan fasilitas di Arafah. Tenda-tenda jemaah kini dilengkapi dengan pendingin ruangan baru dengan kapasitas yang lebih dingin untuk menghadapi cuaca panas terik. Di dalam tenda juga telah disiapkan kasur busa dan selimut sebagai tempat istirahat jemaah. Selain itu, kapasitas listrik di setiap maktab juga ditingkatkan untuk menjaga operasional AC tetap stabil dan mencegah gangguan pasokan listrik saat beban penggunaan meningkat. Nah, kemudian dari sisi logistik, jemaah menerima makanan siap santap bercita rasa Nusantara yang sudah didistribusikan sebagai bagian layanan puncak haji. Air mineral juga tersedia cukup banyak di area maktab karena dehidrasi menjadi salah satu ancaman utama pada tahun ini. Mengingat suhu di kawasan Armusna diperkirakan bisa mencapai 47 derajat Celcius. Jemaah pun terus diimbau mengurangi aktivitas di luar tenda, memanfaatkan konsumsi yang tersedia dan menghindari paparan langsung sinar matahari. Lalu pemirsa, seluruh pergerakan hari ini sebenarnya menjadi tahap persiapan menuju puncak utama ibadah haji esok, yaitu wukuf di Arafah. Wukuf akan dimulai setelah waktu zuhur hingga matahari terbenam. Rangkaian ibadah diawali dengan mendengarkan khotbah wukuf di maktab masing-masing jemaah, kemudian dilanjutkan saat salat zuhur dan asar. Nah, yang dilakukan secara jamak takdim dan qashar sebelum jemaah memperbanyak zikir, doa, istighfar, serta membaca Al-Quran hingga waktu maghrib tiba. Dan pemerintah menargetkan seluruh jemaah sudah berada di Arafah sebelum pelaksanaan wukuf besok dimulai. Sehingga malam ini menjadi fase yang paling penting untuk pemulihan tenaga dan persiapan fisik menghadapi inti ibadah haji. Demikian dari Mekah, Arab Saudi, kita kembali ke Cica di studio. Baik, terima kasih Putri Anggia melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali.